Saya lihat dulu ada yang kurang-kurang apa. Gatot Subroto kita minta Pak. Wajahnya di Gatot Subroto. Wajah kotanya, pintu gerbangnya kan di Gatot Subroto. Mudah-mudahan teman-teman wartawan mungkin boleh lah nanya. Nanti jeruk makan jeruk. Iya Pak. Apa? Mas. Revitalisasi Kota Lampung. Oh iya, ini kebetulan ada Bu. Saya kan dengan Bu Dirjen Cipta Karya. Ini Bu Dirjen. Jadi kami di PUPR ini ada program memang untuk revitalisasi kota-kota, ya. Kayak kalau di Jawa Tengah ini ada di Lasem, ada di Semarang, ada di Dieng, ada di Bambarawa, ada di Solo, di Ngawi, Jawa Timur, ada di Bambarawa itu Benteng Pendem Film, ya kan? Terus di Bukit Cintanya Barawa, Rawa Pening, ya, termasuk Gedung Songo, Bandungan. Sekarang di Banyumas. Nanti kami ingin melihat progresnya, dan kalau memang masih ada yang kurang, ternyata mungkin ada beberapa spot yang perlu disempurnakan lagi nanti. Mudah-mudahan bisa kita lakukan tahun 2024 ini. Total anggaran berapa Pak? Untuk belum tahu nanti berapa kilo pedestriannya, apa saja yang perlu dilakukan. Nanti baru kita lihat anggarannya. Tadi selama perjalanan gimana Pak? Sudah lihat? Belum, ini baru ini. Kan ini baru sekarang ini, nanti mau keliling. Terus nanti ke Gatot Subroto katanya. Ada juga Pak Andi ini provokasinya kan. Ada lomba dayung. Kebetulan saya ketua umumnya PB Porsi. Mungkin nanti kalau bisa kita bantu. Saya juga bikinkan dermaga untuk di Pekalongan. Untuk lomba dayung tiap Idul Fitri kan, seminggu setelah Idul Fitri di Pekalongan Batang itu ada lomba dayung. Nah, kita perbaiki, kita bikinkan dermaganya. Tinggal kita mau lihat coba. Pak Menteri, prospek kedepannya seperti apa ini Pak? Prospek apa? Ini Pak, kota lama ini Pak. Ya saya kira kalau ada Pak Andi, saya, bos. Nah, prospek ke depan saya kan membantu dalam fisiknya. Ya, Oke. Nanti Pak Andi akan pemberdayaannya dan ide-ide kreatifnya dari Pak Andi. Oke. Saya akan ikut membantu kontribusinya di revitalisasi fisiknya, karena sesuai dengan tugas kami di Kementerian PUPR. Jangan untuk event-eventnya, untuk kreatifnya itu ada Pak Andi. Anda bersyukur ada Pak Andi. Betul. Jadi biasanya kalau kami hanya bisa ini kayak gini nih, memperbaiki yang gini-gini. Tapi kalau eventnya nggak dikembangkan, ya wes tadi ini tak belum maksimal. Itu Pak Andi yang tanggung jawabnya. ini masih ada yang kurang nih Pak? Ya menurut Pak Camat, mana Pak Camat? Ya maksud saya ini fisik kan alhamdulillah sudah terwujud ya. Tinggal bagaimana kekuatan masyarakat agar bangunan fisik yang sudah dibantu Kementerian PUPR ini bisa optimal. Dengan kekuatan masyarakat, pemberdayaan, nanti kita atur agar tidak kumuh Pak. Kita sudah sepakat di sini bebas parkir, bebas PKL, kemudian nanti kita siapkan kegiatan-kegiatan kreatif. Itu dibantu Pak Andi nanti. Oh ya, harus itu jangan ditimin. kantong parkir di mana Pak? Beda itu Pak, konsep kota lama di Banyumas ini bisa dijelaskan Pak konsepnya. Ya awal kemarin dan Pak Bang Andi ya. Pak Andi jelasin Pak Andi. Gini nanti Pak Menteri yang melanjutkan. Sebenarnya ini gagasannya dan pelaksanaan konsep itu justru rekanan atau kemitraan dari PUPR dengan Prof. Windu dan timnya. Jadi ini konsepnya hampir sama seperti yang dilakukan oleh PUPR di Semarang, dan ini kemudian akan diaplikasikan di sini. Jadi konsepnya hampir sama, disesuaikan dengan kebudayaan dan kebutuhan setempat.
monggo, bagaimana itu kota lama? Yang khasnya seni budaya Pak. Kekuatannya seni budaya, kemudian bangunan tua, kemudian kreativitas masyarakat. Kan tadi saya dengar di Pak Andi sudah ada jazz gunung juga di sini. Jadi memang kreatifnya ada di Pak Andi. Oh, ini serius. Jadi kalau saya hanya mau berkontribusi untuk membantu dari segi fisik apa-apa yang dibutuhkan untuk dalam rangka mengembangkan event-event itu. Kalau kantong parkir berapa? Ini soal lain Pak, yang terowongan Kisah Mendawu Pak. Ini ada di Jan Bina Marga juga, itu bukan retak. Oh bukan. Bukan. Itu kan dia membangunnya segmen itu. Ya kan jadi sambungan ini. Pak Edi mana Pak Edi? Pak Budi. Bud. Nah, jadi dia segmen, jadi itu bukan retak. Pak, hanya si Sumdawu ini Pak Dirjen Bina Marga. Sumdawu itu jadi ada, memang kalau terowongan itu yang paling kritis kan di bagian portal mulutnya. Nah ini memang kemarin ada viral tuh, yang soal ada retak, kita cek itu bukan retak, itu akumulasi debu-debu yang terbang ke mobil, ngumpul di situ karena di join itu tidak terlalu rata. Nah, memang kita sekarang lagi selidiki lebih lanjut apakah ada keretakan-keretakan yang berbahaya atau tidak. Nanti kita laporkan kalau sudah ada. Karena gempa kan? Iya. Kita hanya karena gempa orang melihat itu. Kalau nggak ada gempa orang mungkin biasa aja itu. Tidak memperhatikan itu. Tapi kita juga tidak lengah. Karena ada berita itu kita selidiki sekarang. Selidiki di lokasi-lokasi lain. Tapi aman untuk dilalui. aman ya. Masih aman dilalui. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jangan lupa itu Pak Andi ya.